Salam Sahar Monek Marka, artinya hai, selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi kami yaitu mengenai negara Afghanistan. Sebelum membahas lebih jauh mengenai negara Afghanistan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu profil dari negara Afghanistan. Negara Afghanistan memiliki nama asli yaitu The Afghanistan Jamhuriyat dalam bahasa Pashto dan Islamic Republic of Afghanistan atau Jamhuri Islami Afghanistan dari bahasa Dari. Nama internasional Islamic State of Afghanistan, bentuk negara Republik Islam, kepala negara Presiden, ibu kota negara Kabul, kepala pemerintahan Perdana Menteri, luas wilayah 647.500 km persegi, jumlah penduduk 29.928.987 jiwa, memiliki bahasa Parsi atau Dari, Pashtun, keduanya merupakan bahasa resmi, dan Uzbek atau Turki. Agama Islam atau Sunni dan Syiah, memiliki mata uang yaitu Afghani. Selanjutnya adapun arti dari bendera Afghanistan, yaitu di bagian tengah bendera terdapat lambang negara Afghanistan. Warna hitam dalam bendera melambangkan tentang masa lalu negara Afghanistan yang kelam. Warna merah dalam bendera melambangkan tentang darah dari para pejuang yang telah gugur dalam memerdekakan dan membangun negara Afghanistan. Warna hijau dalam bendera melambangkan tentang harapan agar negara Afghanistan mengalami kesuburan dan kemakmuran. Selanjutnya, pada bagian tengah lambang negara terdapat rangkaian gambar masjid, padi, angka, dan huruf. Gambar masjid dalam lambang tersebut strukturnya seperti 3 masjid agung dalam Islam. Masjid agung yang dimaksud yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Tulisan kalimat tauhid yang terdapat lambang dibaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Tulisan kalimat takbir dalam lambang dibaca Allahu Akbar, memiliki arti Allah Maha Besar. Gandum yang terdapat dalam lambang negara melambangkan tentang kemakmuran, diikat dengan pita yang menggambarkan tentang persatuan. Kemudian pada bagian bawah ada tulisan Arab yang dibaca Afghanistan. Tulisan angka Arab 1298 Hijriah atau sama dengan 1919 Masehi menunjukkan tentang tahun kemerdekaan negara Afghanistan dan Britania Raya. Matahari yang terdapat dalam lambang negara melambangkan tentang kejayaan. Itulah profil dari negara Afghanistan. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama antara Afghanistan dengan Indonesia. Pertama, kerjasama dalam bidang perdamaian, di mana Indonesia siap untuk berbagi pengalamannya, utamanya berhubungan dengan rekonsiliasi untuk perdamaian. Lebih lanjutnya lagi, Indonesia juga mengapresiasi tentang Afghanistan dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas di negaranya. Kedua yaitu kerjasama dalam bidang peningkatan kualitas pembelajaran. Indonesia dan Afghanistan melakukan kegiatan pertukaran informasi dan publikasi ilmiah. Ini berhubungan dengan pendidikan baik formal, informal, ataupun non-formal. Selain itu, ada juga rencana untuk melakukan pertukaran guru dan murid, tenaga ahli, dan lainnya. Ketiga, kerjasama dalam bidang politik. Indonesia dan Afghanistan bersepakat untuk memperluas pengembangan kapasitas dalam bidang hukum, perumahan dan pekerjaan umum, kebijakan fiskal, dan pendidikan tinggi. Ada 4 nota kesepakatan yang disepakati Indonesia dan beserta dengan Afghanistan. Pertama yaitu kerjasama teknik antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Kementerian Keuangan Republik Islam Afghanistan. Kedua, kerjasama antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Kementerian Pertanian, Irigasi, dan Peternakan Republik Islam Afghanistan dalam bidang pertanian. Ketiga, yaitu kerjasama antara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
dengan Komisi Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi Republik Islam Afghanistan berkaitan dengan kerjasama teknis. Keempat, yaitu kerjasama antara Ba'da Pusat Statistik Republik Indonesia dengan Organisasi Pusat Statistik Republik Islam Afghanistan mengenai pemanfaatan dan pengembangan data statistik dan informasi teknologi, metodologi, dan sumber daya manusia dalam bidang statistik. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Andriani Mopuginta. Saya akan menjelaskan mengenai potensi sumber daya alam di Afghanistan. Itu yang pertama hasil pertaniannya. Hasil pertanian dari negara Afghanistan yaitu ada gandum, padi, kapas, kacang, dan buah-buahan. Sementara hasil dari pertambangan itu minyak, gas alam, batu bara, sulfur, tembaga, timah, seng, emas, uranium, biji besi, marmer, belerang, dan lapis lazuli. Pegunungan Afghanistan menyimpan sebanyak 1 triliun sampai 3 triliun sumber daya mineral. Ternyata Afghanistan memiliki cadangan logam fero dan non-fero serta batu mulia, dan jika dieksploitasi mereka akan mungkin menutupi pemasukan bahkan dari industri narkoba. Simpanan tembaga di Ainak di Provinsi Helmand Timur Afghanistan dikatakan menjadi yang terbesar di benua Eurasia dan lokasinya 40 km dari Kabul, membuatnya murah untuk dikembangkan. Simpanan biji besi di Haji Kak di Provinsi Bamiyan Tengah menghasilkan biji dengan kualitas yang luar biasa tinggi yang diperkirakan memuat 50 ton. Sebuah simpanan batu bara juga ditemukan tidak jauh dari sana. Sumber daya alam di Afghanistan sudah sangat banyak dan sudah patutnya negaranya untuk mengeksploitasinya dengan benar. Tetapi negara Afghanistan memiliki konflik dengan Amerika Serikat sehingga sangat sulit untuk negaranya mengembangkan sumber daya alam yang ada untuk memajukan negaranya. Sumber daya manusia di Afghanistan. Sumber daya manusia di Afghanistan sudah baik. Walaupun negara Afghanistan merupakan negara konflik, Afghanistan sekarang tengah gencar-gencarnya membangun negaranya melalui bantuan-bantuan negara lain. Contohnya negara Indonesia. Indonesia berjanji akan membantu Afghanistan dalam memajukan negaranya. Salah satunya melalui Badan Pengembangan Sumber Manusia, Energi, dan Sumber Daya Mineral atau BPSDM ESDM, memberikan program capacity building di bidang ESDM untuk Afghanistan. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen pemerintah Indonesia untuk membantu Afghanistan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM dan pengelolaan potensi alam saat tercapai perdamaian. Pelatihan ini terselenggara atas kerjasama Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Sebanyak 30 orang dikirim ke PPSDM Migas Cepu, Jawa Tengah. Terdiri dari 15 peserta mengikuti pelatihan welder level 3 dengan lama pelatihan 86 hari dan 15 peserta lain mengikuti pelatihan Maintenance Technical and Train ACE and Basic Free Fight for Petroleum Industry selama 107 hari. Jadi, terlihat semangat dari negara Afghanistan untuk membangun dan menata negaranya kembali. Potensi ekonomi Afghanistan.
Ekonomi Afghanistan telah membaik semenjak tahun 2002 akibat masuknya miliaran dolar dalam bentuk bantuan internasional dan investasi serta kiriman uang dari orang Afghanistan di luar negeri. Ekonomi juga membaik karena bertambahnya produksi agrikultur setelah berakhirnya kekurangan selama 4 tahun. Pemerintah Afghanistan mengklaim bahwa negaranya memiliki kandungan mineral yang belum dieksploitasi sebesar 3 triliun US dollar yang dapat menjadikan negaranya salah satu wilayah penambangan terkaya di dunia. Namun Afghanistan merupakan salah satu negara termiskin di dunia akibat dari konflik dan negara ini bertengker di peringkat 175 dalam Indeks Pembangunan Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Produk domestik bruto Afghanistan tercatat sebesar 34 miliar US dollar dan pendapatan per kapitanya sebesar 1.150 US dollar. Sekitar 35% penduduk Afghanistan menganggur dan 36% berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Afghanistan dan donor internasional harus mencoba untuk meningkatkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan perumahan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dan layanan medis serta reformasi. Sekitar 35% penduduk Afghanistan menganggur dan 36% berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah Afghanistan dan donor internasional harus mencoba untuk meningkatkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan perumahan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja, dan layanan medis serta reformasi. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang teknologi di Afghanistan. Jadi teknologi di Afghanistan ini dibilang cukup maju. Salah satu bukti bahwa negara ini cukup maju dalam penerapan teknologi adalah dengan masuknya Bitcoin ke negara tersebut. Saat ini memang belum ada aturan resmi mengenai bagaimana Bitcoin dan kripto, aset lainnya seharusnya dimanfaatkan di Afghanistan. Namun siapapun dapat dengan mudah menemukan penggunaan Bitcoin di negara itu, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakannya untuk membayar pegawai wanita yang bekerja di bidang IT. Dalam bidang telepon genggam, dalam hal ini teknologi internet, jadi ajang cari jodoh di Afghanistan. Merasa frustasi dengan norma sosial yang ketat, kaum muda terpelajar Afghanistan dengan cepat belajar mengesampingkan tabu-tabu sosial dengan mempergunakan telepon genggam. Sebagian dari mereka menemukan cinta lewat internet. Adapun teknologi di Afghanistan, yaitu pengenal wajah bagi perempuan. Teknologi ini yang mulai diberlakukan di Afghanistan meresahkan kaum Hawa. Dengan dahli menghindari kecurangan pada pemilu, teknologi ini sukar diterima karena perempuan di Afghanistan sebagian besar menggunakan penutup wajah atau cadar.